Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore, Kak. Oke, sebelum kita mulai kelas pada sore ya, siang menjelang sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan membahas 50 soal ya, teman-teman. Latihan soal terkait syaraf dan psikiatri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Cahaya Fadila. Teman-teman boleh panggil Kak Fir ya. Nah, untuk absensi udah Kak Fir kirim ya di chat teman-teman. Absensi dan link evaluasi mentor ya, nanti tolong diisi kepada teman-teman. Link yang pertama itu nanti Kak Fir yang isi ya, link absensi mentor. Oke. Nanti sistemnya kita baca 5 soal pertama Kak Fir baca, nanti gantian ya teman-teman yang baca. Silakan yang mengajukan diri untuk baca 5 soal per orang. Oke. Ya, kalau yang pertama kali ketemu Kafir, perkenalkan saya dari apotekernya dari UMS ya, S1-nya dari ITERA yang ada di Lampung. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh WA ke Kafir ya, pertanyaan terkait soal. Nah, nomor satu, efek samping apa yang terjadi akibat interaksi obat dengan makanan tersebut? Nah, ternyata pasiennya menggunakan obat Phenelzin. Nah, silakan teman-teman, tebakannya apa? Hipertensi. Hipertensi, mantap. Yang lain, setuju dengan banyak? Oke. Kalau yang mau jawab via chat juga boleh ya. Via nyalakan voice juga boleh, silakan. Ya, setuju. Oh ya, bisa di ini ya, bisa di Q&A jawab kata-katanya. Ya, betul Mbak Siti ya dan Mbak yang tadi menjawab. Betul, jawabannya lah hipertensi ya. Karena phenelzine itu golongan MAOI ya, MAOI. Nah, di mana golongan MAOI itu dia akan berinteraksi dengan makanan tinggi tiramin. Tinggi tiramin, yaitu contohnya di soal ini adalah keju. Nah, kenapa dia itu harus di notes, tidak boleh bersamaan? Karena betul jawaban temannya, karena akan menyebabkan pasien mengalami hipertensi atau peningkatan tekanan darah. Jadi harus dihindari. Nah, ini ya, dari MIMS Indonesia, Kafir udah screenshotin bahwa phenelzine ya, kalau bahasa Inggrisnya pakai PHE, phenelzine, itu punya interaksi dengan makanan, di mana dia akan terjadi peningkatan hipertensi ya ketika digunakan bersama dengan makanan yang tinggi tiramin gitu. Nah, memangnya makanan yang tinggi tiramin itu apa kafir gitu? Makanannya adalah ini ya teman-teman, cheese ya, terus juga ada beberapa seperti alkohol, beberapa buah gitu ya, sama yang terkenal tuh ini salami ya, salami, daging salami sama avocado. Tapi yang paling umum sih kalau buat di pertanyaan-pertanyaan keju ya teman-teman. Jadi MAOI dihindari dengan keju gitu. Oke, selanjutnya nomor 2. Nanti kalau teman-teman ada yang mau minta diulangi atau mau bertanya, silakan langsung nyalakan voice ya. Oke, nomor 2, obat yang direkomendasikan oleh apoteker yaitu obatnya buat siapa? Untuk Nyonya Yulia 38 tahun lagi hamil. Nah, ini kata kunci clue utamanya. Dan depresi. Nah, apa yang direkomendasikan untuk kehamilannya? Silakan teman-teman. Venlafaxine. Venlafaxine. Oke, masnya Venlafaxine. Yang teman-teman yang lain ada jawaban berbeda atau sama? Fluvoxamine. Kak, fluvoxamin. Fluvoxamine. Oke. Ada lagi? Ya, betul sekali. Oh ya, ini rada unik ya. Kalau chatnya bukan di ini ternyata ya. Bukan di chat biasa tapi ada Q&A. Ya, betul ya. Jawabannya adalah yang C. Ya, jadi kalau misalnya dia depresi dan hamil, kita rekomendasikannya apa?
kita rekomendasikan golongan SSRI. Apa itu SSRI? Selektif serotonin Reap reuptake. inhibitor. Heeh, betul Mbak, 100 inhibitor. Nah, di antara A sampai E yang termasuk SSRI yang mana? Yang C ya, teman-teman. Jadi yang C yang kita rekomendasikan untuk pasien yang sedang hamil. Nah, ini ya kalau dia daftarnya. Jadi obat SSRI itu umumnya dia aman buat bumil gitu ya. Yang paling aman adalah sertralin. Tapi ya tadi di pilihan tidak ada. Jadi kita pilih yang selain sertralin. Kenapa sertralin paling aman? Karena dia kategorinya B ya secara FDA-nya. B itu berarti boleh ya. Kemarin kita ingat-ingat. Kalau C itu boleh cikit-cikit atau sedikit-sedikit. Nah, yang perlu diingat SSRI itu umumnya semuanya boleh buat ibu hamil kecuali paroxetin. Nah, jadi teman-teman ingat aja yang nggak boleh ya karena kalau yang lainnya boleh gitu. Paroxetin nggak boleh buat ibu hamil karena dia kategorinya D. Jadi dilarang buat ibu hamil. Gitu. Ya, oke mantap teman-teman. Selanjutnya nomor 3, obat epilepsi yang paling dihindari ya. Bukan direkomendasikan, dihindari untuk pasien tersebut adalah pasiennya siapa? Pasiennya punya riwayat epilepsi, tapi dia juga punya penurunan fungsi hati. Nah, silakan teman-teman. Yang dihindari ya. Carbamazepin. Oke. Masnya carbamazepin. Ini tipe ya. Ini pin. Ya. Yang lain silakan jawabannya. Sama kakak carbamazepin, Kak. Sama Kak. Oke, betul sekali Mbak dan Mas ya. Jawabannya adalah bebek ya, carbamazepin. Mantap nih. Udah pada pinter-pinter di kelas ini ya. Betul, kenapa carbamazepin dihindari kafir buat pasien yang punya gangguan hati? Nah, ini ya. Jadi carbamazepin, kafir screenshotin dari memes ya. Itu di bagian adverse reaction atau efek samping ya. Dia tertulis bahwa carbamazepin itu terbukti akan meningkatkan hepatic enzim. Hepatic enzim contohnya apa saja, teman-teman? S, SGIP. GOT, SGPT. Kalau bahasa Indonesianya apa, teman-teman? ALT atau AST. Ya, itu sama. SGOT, SGPT, ALT, AST itu menunjukkan fungsi hati atau liver ya. Jadi kalau dia mengalami gangguan, maka enzim tersebut akan meningkat gitu. Nah, itu kalau dari memes. Kalau dari jurnal, emang benar Kafir? Benar ya, ini Kafir ambil dari PubMed. Ya, rujukan kita kalau kita nyari buat sumber kasus ya. Carbamazepine adalah antikonvulsan ya yang secara klinis ya terbukti bahwa bisa nyebabin liver injury ya, berarti gangguan pada liver dan ini bisa menjadi parah ya, severe dan bahkan fatal. Nah, jadi kenapa si carbamazepine itu termasuk satu dari beberapa obat yang dihindari untuk pasien dengan gangguan hati? Karena obat tersebut termasuk dalam daftar yang dominan metabolismenya itu di hati. Jadi kalau dia punya gangguan liver gitu ya, obatnya nanti tidak bisa di metabolisme gitu ya, teman-teman. Padahal dia itu di metabolisme supaya bisa diekspresikan gitu ya. Jadi nanti akan meningkat efek toksiknya. Nah, ini diingat-ingat ya, selain carbamazepin ada benzodiazepin, lamotrigin, fenobarbital, asam valproat maupun phenytoin. Ya, dia nggak bisa di metabolisme. Kalau dia nggak bisa di metabolisme, dia tidak bisa diubah menjadi zat yang lebih polar dan siap diekspresikan. Ya, jadi berbahaya. Nah, kalau daftar yang aman buat pasien hati, ada yang ingat apa aja teman-teman? Ada 4. Apa saja? Gabapentin, Apalagi Mas? Formalin, Betul. Apalagi? Dua lagi ya. Topi, apa teman-teman? Topi, Piram, Topi Ramat. Betul, Mbak dan Mas. Sama satu lagi, depannya F. Apa teman-teman?
fluoxetine ya. Fluoxetine. Gimana cara ngingetnya Kafir? Kalau Kafir lu cara ngingetnya adalah fluox pakai topi sakit. Jadi fluox itu dari fluoxetine, pakai topi berarti dari topi Rahmat ya. Terus sakit. Nah, biasanya kalau dia sakit neuropati ya, teman-teman, neuropati itu bisa diobati dengan gabapentin maupun pregabalin. Gitu. Jadi salah satu jembatan keledainya boleh nih pakai fluox, pakai topi sakit. Atau kalau teman-teman punya jembatan keledai yang lain, itu juga boleh. Silakan ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Maka rekomendasi obat yang tepat diberikan adalah buat siapa? Oke, buat pria usianya 35 tahun. Dia nyeri di perutnya. Dia udah pakai ibuprofen, tapi nyerinya hanya berkurang sedikit. Dan pasien didiagnosa nyeri stage 5. Ya, stage-nya 5 spasmodik. Berarti apa teman-teman rekomendasinya? D, Kak. Tramadol kafein. Oke, betul sekali Mbak dan Mas ya. Dodol ya, tramadol dan kodein. Nah, ini stage 5 itu sama dengan VAS ya, teman-teman. Face Analytical Scale. Yang ini nih, kalau ringan berarti skalanya 1 sampai 3. Kita kasih dulu PCT atau acetaminophen gitu ya. Nggak mempan, kita ganti NSAID. Kalau 4 sampai 6 itu sudah nyeri sedang. Ya, boleh kita tambahkan kombinasi dengan kodein, tramadol maupun dengan hidrokodon. Kalau dia berat ya 7 sampai 10, maka kita kasihnya opioid termasuk morfin dan juga fentanyl. Oke, mantap. Lanjut, nomor 5. Apa tujuan kombinasi obat tersebut? Siapa yang dikombinasi? Yaitu akan diberikan lidocain dengan epinefrin. Ini tipe ya. Bukan epinefrin, tapi epinefrin. Nah, kenapa teman-teman? Kak. Oke, epinefrin untuk panjang efek lidocain. Yang E, Ada lagi? epinefrin untuk apa? Yang ada lagi. Epinefrin mencegah pendarahan pasca operasi. Ada lagi? Oke. Jadi jawabannya untuk nomor 5 betul yang A ya teman-teman. Ayam. Yaitu epinefrin akan memperpanjang ya efek atau kerja dari lidocain. Emang iya Kafir? Nah ini ya teman-teman sumbernya kalau teman-teman yang curious gitu ya pengen tahu evidence-based medicine-nya, ini Kafir ambil dari Science Direct ya. Dia bilang bahwa epinefrin secara signifikan ya. Kalau di jurnal dia bilang signifikan itu pasti ada datanya ya. Biasanya pakai perhitungan statistik bahwa epinefrin secara signifikan itu akan meningkatkan durasi kerja dari lidocain ya pada seluruh tubuh yang bekerja secara lokal gitu ya. Jadi memang terbukti bahwa epinefrin itu memperpanjang durasi dari lidocain. Jadi betul yang A jawabannya ya. Memperpanjang efek lidocain. Oke, sudah 5 soal. Silakan teman-teman. Ada yang mengajukan diri baca 5 soal 6 sampai 10. Oke. Kalau belum ada yang mengajukan diri, coba Kafir tunjuk ya. Halo Mbak Kartika Nurfadila. Apakah Mbak Kartika ada? Boleh bantu Kafir 6 sampai 10. Ada, Kak. Oke, silakan Mbak. Seorang laki-laki 25 tahun datang ke apotek untuk menebus resep berisi gabapentin 300 mg sebanyak 45 kapsul. Mekanisme kerja obat tersebut adalah Oke, silakan teman-teman. Apa mekanisme GABA? A, Kak. Gabapentin. Mempercepat Kak. inaktivasi A, Kak. A. B,
B, Kak. D. D. Mempercepat inaktivasi kanal kalsium. Oke, ada yang natrium, ada yang kalsium. Silakan, ada lagi? Oh, ada yang dijawab di chat. Oh, Mbak Veronica bebek. Oke, mantap ya. Ada dua kubu nih, antara A atau B. Ya, jadi jawabannya adalah yang bebek ya, teman-teman. Betul. Yang jawab bebek sudah betul ya. Itu mempercepat inaktivasi pada kanal CA, kalsium. Ya, ini teman-teman ya, sumber dari NIMS-nya. Gabapentin ya, nih websitenya Gabapentin. Gabapentin itu kerjanya ya terbukti dia punya afinitas. Afinitas itu ikatan, ikatan yang kuat terhadap terhadap kanal dari CA ya. Voltase gate ya, jadi kanal khusus si kalsium. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau gabapentin, ingat-ingat dia kerjanya di kanal kalsium. Betul. Oke, silakan lanjut, Mbak. Tuan Jono, 38 tahun, dilarikan ke UGD karena mengalami gejala agitasi dan gaduh gelisah. Diketahui pasien tersebut pernah mengidap skizofrenia. Dokter ingin memberikan antipsikotik yang tidak menimbulkan gejala ekstrapiramidal. Obat yang diberikan adalah Silakan. Olanzapine. Oke, olanzapine, mantap ya. Olanzapine itu golongan FGA atau SGA, teman-teman? SGA. Second generation. Iya, betul ya, Mbak dan Mas. Second generation of antipsychotic atau bahasa Indonesia tipikal atau atipikal, teman-teman. Atipikal. Iya, betul ya. Atipikal. Ya, betul. SGA itu Querisol ya. Querisol. Ini baru 3 obat sih, tapi lumayan teman-teman. Kue dari quetiapin, risperidon, ol dari olanzapine. Ya, nanti ada 2 obat lagi ya, yang termasuk dalam SGA. Betul ya. Olanzapine dia punya efek ekstrapiramidal yang rendah atau tidak menimbulkan ekstrapiramidal. Tapi sebagai gantinya dia punya efek samping lain, yaitu apa teman-teman? Kenaikan berat badan. Betul ya, kenaikan berat badan, diabetes, ya itu disebut dengan metabolisme sindrom ya teman-teman. Betul Mbak ya. Jadi dia gangguan terhadap metabolismenya. Makanya tadi berat badannya naik, terus apalagi diabetes ya, itu kan termasuk dalam metabolisme. Oke, kalau haloperidol dan kawan-kawan itu masuknya ke FGA ya, First Generation of Antipsychotic atau tipikal. Oke, mantap. Lanjut, silakan, Mbak. Nyonya Ginda, 46 tahun, didiagnosa mengalami Parkinson. Dokter hendak memberikan terapi pengobatan dengan mekanisme kerja menghambat katekolol-metiltransferase. Obat yang dimaksud adalah Rasagiline, Kak. Oke, ada yang Rasagiline, ada lagi. Entecapon. Entecapon, ada lagi. Entecapon. Betul. Yang E, betul ya. Yang E, Kak. Betul ya, jawabannya Entecapon ya, teman-teman. Kalau ini hafalan ya sistemnya. Kalau COMT, itu contohnya Entecapon ya. Kalau Amantadin, itu contoh dari NMDA ya, golongan NMDA. Nah, kalau Rasagiline golongan apa, teman-teman? MAOI. Betul ya. MAOI. Harusnya besar ya A-nya. MAOI. Monoamin oksidase inhibitor. Betul sekali ya. Jadi entecapon ya. Ini salah satu tips tapi ya boleh lah teman-temannya dipakai. Kalau teman-teman lihat kan ada COMT ya, ada O-nya kan. Nah, entecapon ada O-nya juga. Nah, itu juga boleh ya teman-teman cara ngingetnya ya. COMT entecapon. Nah, ini ya dari entecapon, dari NIMS.
Mechanism of action, biasanya kita singkat sebagai MOA ya. Mechanism of action itu bekerja ya, dia menghambat inhibitor terhadap katekol O metil transferase atau COMT ya. COMT teman-teman. COMT ya, betul. Kalau tadi levodopa kerjanya di prekursor dopamin, amantadin betul ya tadi NMDA, rasagilin, mbaknya juga betul tadi bilang MAOI Kak, betul. Kalau benserazid ya dia inhibitor dekarboksilase. NT-kapon yang COMT. Betul sekali. Silakan Mbak lanjut. Seorang anak ingin melakukan study tour, namun ketika di perjalanan mengalami mabuk perjalanan. Obat yang diberikan adalah Dimenhidrina. Dimen. Dia demand. Betul sekali ya teman-teman, jawabannya yang C ya, dimenhidrinat. Ada lagi nih dijawabnya di chat. Ya betul ya Mbak Galuh, C. Dimenhidrinat. Ini kalau merek yang paling umum digunakan di Indonesia yang ini ya teman-teman. Lo mana? Ini ya, Antimo ya. Antimo itu kandungannya sama dengan jawaban kita di soal sebelumnya, dimenhidrinat. Oke. Silakan Mbak. Nona Ani, 35 tahun, didiagnosa mengalami bipolar mania akut. Dokter ingin memberikan terapi yang berfungsi sebagai mood stabilizer. Terapi yang dimaksud adalah Litium. Kak. Litium, Kak. Litium ya, betul sekali. Mantap ya. Wah, jago nih 86 orang ya. Ready untuk UKAI. Betul. Kalau dia mood stabilizer ya, salah satunya adalah litium. Oke, ya, nggak ada pembahasannya. Betul ya, litium teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Kartika sudah membantu Kafir. Mbak Kartika dari PSK yang mana? dari Al Irsyad Cilacap, Kak. Oke, mantap ya. Sore ini dari Cilacap. Oke. Selanjutnya silakan teman-teman. Ada yang mengajukan diri? 11 sampai 15. Boleh Kak saya Kak? Oke, silakan Mbak Rifayana. Mbak Rifa ya. Nona Inas, 22 tahun, datang ke dokter dengan keluhan migrain sejak 2 hari yang lalu. Berdasarkan anamnesa, diketahui pasien memiliki riwayat migrain sejak SMP dan biasanya menggunakan obat yang berisi kombinasi paracetamol, aspirin, dan kafein jika kambuh. Namun migrain kali ini belum mereda meski sudah minum obat tersebut. Terapi apa yang diberikan oleh dokter adalah yang Sumatriptan. D, Kak, Sumatriptan. Triptan. Oke. Oke. Ada yang C, ada yang D ya. Tapi mayoritas D ya. Betul, jawabannya Sumatriptan ya, teman-teman. Karena dia migrain ya. Migrainnya sudah tidak terkontrol dengan PCT, NSAID, dan kafein. Nah ini ya, ini ada di modul masing-masing, teman-teman ya. Dimana dia bilang kalau udah paracetamol, NSAID, kafein gak mempan, ya berarti kita harus pindah ke yang berat ya. Yang berat itu diterapi dengan Sumatriptan. Betul sekali. Oke, selanjutnya. Seorang wanita datang ke apotek untuk membeli pil KB yang sudah biasa ia gunakan. Pil KB tersebut mengandung etinilestradiol. Pasien baru-baru ini didiagnosis mengalami epilepsi dan diberikan terapi karbamazepin. Interaksi yang mungkin terjadi dari kedua obat tersebut adalah yang C, Kak, mungkin. Oke, Mbaknya pilih yang C. Mbak Rifa. Yang lain? Iya, Kak. Alka, karbazepin meningkatkan efek pil KB. Oke, ada yang A. Ada yang C. Kayaknya tadi ada yang E juga ya. Oke, ada lagi teman-teman. Oh, di chat ya pada jawabnya. Oh, pada jawab C. Mbak Astrianti dan Mas Muhammad. Oke. Ya, jadi 12 itu jawabannya adalah yang C. Ya, betul teman-teman. Karbamazepin menurunkan efek dari pil KB. Ya, akibatnya apa? Tetap bisa hamil ya teman-teman pasiennya. Bahaya itu.
Nah, ini ya, carbamazepine dari drugs.com nih, Kak ambil ya, kayak Medscape kan dia teman-teman, bisa dipercaya. Carbamazepine itu terbukti dapat menurunkan ya kadar dari etinil estradiol yang ada di darah. Ya, jadi kalau misalnya kadarnya di dalam darah berkurang, ya, maka dia juga akan berhubungan dengan efek obatnya yang akan berkurang, ya teman-teman. Jadi pasiennya tetap bisa hamil gitu. Jadi bisa dihindari carbamazepine dengan oral kontrasepsi. Oke, silakan Mbak, lanjut. Seorang pria berumur 37 tahun mengalami fraktur dengan skala nyeri 8. Dilakukan terapi morfin, namun masih merasakan sakit. Terapi apa yang disarankan? Yang D, Kak, D, fentanyl. Kak, D. Oke ya, semuanya setuju. Jawabannya adalah yang dodol ya, nomor 13. Betul sekali. Ya, jawabannya adalah yang D, fentanyl. Mungkin ada yang bingung ya, loh Kafir, kenapa? Kan morfin sama fentanyl itu di golongannya sama ya, sama-sama opioid dia. Sama-sama opioid dan secara teoritisnya tadi kita masuk ke nyeri berat ya. Nyeri berat itu dikasihnya morfin atau fentanyl tadi contohnya. Nah, ternyata teman-teman ada perbedaan ya. Jadi kalau dari PubMed nih, kita pakai PubMed sumbernya, fentanyl itu adalah opioid poten ya. Dan dia tuh memang mirip dengan morfin ya. Tapi ternyata secara farmakologi, teman-teman, secara farmakologi fentanyl itu punya efek 50 sampai 100 kali lebih kuat ya, lebih poten tuh lebih kuat dibandingkan morfin. Ya, jadi fentanyl lebih kuat dibanding morfin. Lebih kuatnya berapa kali? Lebih kuatnya 50 sampai 100 kali ya. Kuat dalam arti anti nyerinya ya, teman-teman. Gitu. Makanya tadi kalau di soal dia morfin yang nggak mempan, maka naik kelasnya menjadi fentanyl. Gitu ya. Oke, mantap. Nah, ini ya tadi morfin atau fentanyl. Tapi ternyata fentanyl itu lebih poten, 50 sampai 100 kali dari morfin. Oke, mantap teman-teman. Selanjutnya, Nyonya Bita, 35 tahun, memiliki riwayat epilepsi yang diketahui terkontrol dengan konsumsi phenytoin. Namun beberapa minggu terakhir, pasien mengeluhkan sering lesu dan kulit pucat. Terapi yang perlu ditambahkan oleh dokter untuk mengatasi efek samping yang terjadi pada pasien adalah Folat. Samfolat. asam folat. oke, pada jawab asam folat. Wih, jago-jago kelas ini ya. Betul, jawabannya adalah asam folat. Kenapa teman-teman? Pilihnya asam folat. Karena anemia, sering mengalami anemia ya. Iya, betul ya. Karena gejalanya ya Mas ya. Lesu, kulit pucat gitu ya. Ya, betul ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini ya, phenytoin side effect atau adverse reaction-nya itu bisa nyebabin yang pertama, folat defisiensi ya. Terus side effect lainnya itu bisa nyebabin neuropati periferal sampai lupus-like syndrome ya. Tapi yang di soal tadi yang dibahas adalah folat defisiensi. Nah, untuk menanganinya, maka solusinya adalah kita tambahkan asam folat untuk pasien yang menggunakan phenytoin gitu supaya dia tidak mengalami asam folat defisiensi gitu ya. Atau boleh kayak tadi cara Masnya. Oh, ini kayak anemia Kak, kekurangan asam folat gitu ya. Kan ada ya yang yang masa ya, makrositik asam folat. Nah, itu boleh. Cara berpikirnya boleh teman-teman. Boleh yang hafalan kayak gini atau boleh kayak Masnya tadi. Oke, lanjut Mbak Rifa. Nyonya Dania, 58 tahun, didiagnosa mengalami Alzheimer ringan. Terapi yang diberikan oleh dokter untuk kondisi pasien tersebut adalah yang A, Kak. Donazepam. Oke, ringan ya kata kuncinya. Jadi belum dikasih apapun. Betul, jawabannya adalah A ya, donepezil. Ya, terus kalau misalnya dia di soal bilang teman-teman dia punya Alzheimer dan dia juga punya Parkinson. Berarti kita kasih apa obatnya? Rivastigmine. Wes, mantap.
Rivastigmin ya. Betul sekali, 100. Rivastigmin. Ini I-nya nggak ada. Betul ya. Nah ini ya, kalau demensia dan Parkinson, kasihnya rivastigmin. Kalau donepezil nggak ada di pilihan, boleh pilih galantamin. Ya. Kalau tadi memantin, buat kasus yang sudah berat pasien. Oke. Oke, sudah ya, sudah 5 soal. Terima kasih Mbak Rifa. Mbak Rifa dari kampus mana PSPA-nya? Dari STN Jakarta. Oke, mantap dari Jakarta ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya silakan teman-teman. Ada yang mengajukan diri? 16 sampai 20. Oke. Kalau gitu, apakah Mbak Anipa Padang ada? Halo Mbak Anipa Padang. Kalau ada boleh bantu kafir 16 sampai 20. Oke, mungkin Mbak Anipanya lagi di toilet ya. Kita positive thinking. Oke, selanjutnya siapa ya? Mbak Asrianti. Halo Mbak Asrianti. Iya, Kak. Oke, boleh Mbak Asrianti 16 sampai 20. Boleh. Silakan. Perempuan 13 tahun didiagnosa epilepsi sejak kecil. Dokter meresepkan obat yaitu fenitoin. Apa reseptor target dari fenitoin? D. D, ya. Natrium. Yang lain setuju? Setuju, Kak. Setuju, betul ya. D, natrium ya. Nah, si natrium ini suka ditanyain ya, teman-teman. Jadi, biasanya Kafir ajarin teman-teman, itu FKN, salah satu tips ingatnya. Karena yang 3 ini suka muncul ya. FKN, apa itu? Phenytoin, K-nya karbamazepin, dia kerjanya di kanal Na, yaitu natrium. Terus ada juga singkatannya EKK. EKK itu apa? E-nya etosuximid, K-nya clonazepam, K-nya lagi adalah kalsium. Ya, Ca2+. Ca ya, kalau ini Na. Nah gitu, jadi FKN itu suka banget dia muncul ya. Jadi ingat-ingat phenytoin, karbamazepin, natrium. Ya, kalau EKK, walaupun ini KK semua ya, tapi beda ya. Kalau yang EKK, clonazepam dan kalsium. Oke, lanjut Mbak. Seorang ibu hamil dengan usia kandungan 6 bulan berkonsultasi ke dokter terkait kondisi migrain yang sering dialaminya terakhir ini. Dokter ingin meresepkan obat anti migrain untuk ibu tersebut. Obat anti migrain manakah yang dikontraindikasikan? Jawabannya E, Kak. Ergotamin. Mantap. Ya, pada jawab ergotamin. Betul sekali. Jawabannya adalah ergotamin. Kenapa? Karena ergotamin itu kategorinya X buat kehamilan. Ya, ingat kalau X, kita ingat di singkatan sindrom ya, X itu tidak boleh. Ya, artinya secara evidence-based medicine terbukti ya bahwa bisa nyebabin gangguan pada janin. Gitu. Jadi dihindari. Oke, lanjut. Seorang pasien menderita kanker payudara stadium 4 sedang dirawat di RS dan mengalami nyeri luar biasa. Dokter memberikan anti nyeri. Obat apa yang direkomendasikan kepada pasien? Morfin. Morfin, Kak. Oke, pada jawab morfin ya. Betul ya, nomor 18. Jawabannya adalah B ya, morfin. Karena dia udah bilang nyeri luar biasa ya. Jadi nyerinya udah tingkat tinggi ya, teman-teman. Kalau ini kita bisa kasih yang opioid. Betul sekali, morfin ya. Selanjutnya, Nyonya Aura dengan berat badan 52 kg dibawa ke RS karena mengalami kondisi kejang. Dokter mendiagnosa pasien mengalami epilepsi tonik-klonik. Pasien diberikan asam valproat 30 mg per hari. Bagaimanakah mekanisme aksi obat tersebut? oke apa teman-teman? Sampel B, proat. Kak. I, Kak, natrium. Oke, mantap ya. Pada jawab natrium. Betul ya. Jadi asam valproat itu salah satu obat yang bisa bekerja
menghambat pada kanal natrium ya atau Na. Nah ini ya sumbernya dari PubMed. Dia akan menginhibisi pada voltase sodium. Sodium itu kan bahasa Inggris dari natrium ya. Na. Oke, mantap. Gampang ya teman-teman. Lanjut. Tuan Gandung, 57 tahun, didiagnosa oleh dokter menderita penyakit Parkinson dan telah menggunakan rasagilin 1 mg 1 mg Kenapa selama Mbak? 2 bulan. Saat ini pasien masih menunjukkan gejala tremor yang cukup parah, sedangkan gejala rigiditas dan bradikinesia sudah berkurang. Dokter kemudian berdiskusi dengan apoteker untuk memberikan tambahan terapi kepada pasien. Terapi apakah yang apoteker rekomendasikan untuk pasien tersebut? B. B. Oke, pada jawab B. Oke, betul ya. Karena ada kata kunci ya teman-teman, gejala tremor yang cukup parah. Ya, jadi nomor 20 jawabannya adalah yang pada jawab yang mana tadi? Bebek ya. Nah, jawabannya nomor 20 adalah E ya teman-teman, amantadin. Kenapa? Karena ini, amantadin itu punya efek yang baik untuk pasien tremor, kekakuan, dan dikinesia ya, dan digunakan untuk mengurangi diskinesia. Jadi yang kafir hijau ini yang tadi muncul ya kata-katanya clue-nya di soal. Ya, bradikinesia dan tremor. Jadi kita rekomendasikannya adalah amantadin. Gitu. Wah, cepat nih. Terima kasih, Mbak. Mbak siapa tadi ya yang membaca kafir jadi lupa tiba-tiba. Iya, Kak. Oke, terima kasih ya, Mbak. Mbak dari mana kampusnya? Dari UTA, Kak. UTA. Kuta. Oke, Jakarta ya. Makasih Mbak Asri. Maaf. Tadi kafir lupa namanya tiba-tiba. Oke. Ada dari STN, UTA, Cilacap. Ada lagi teman-teman yang mau mengajukan diri, silakan. Biar kita dengar suara dari teman-teman se-Indonesia sore hari ini. Belajar bersama. Oke, silakan. Mas Lutfi ya. Tadi udah nyalain suara kayaknya ya. Mas Moh Lutfi. Boleh, silakan Mas. 21 sampai 25. Seorang wanita berumur 37 tahun mengalami fraktur dengan skala nyeri 8. Pasien diketahui memiliki riwayat CKD dan rutin menjalani hemodialisis. Obat yang diberikan untuk manajemen nyeri pasien adalah Fentanyl. C, Kak. fentanyl, Kak. Oke, ada yang fentanyl, ada yang C, ada lagi. Oke. Ya. Jadi nomor 21 jawabannya adalah betul yang cendol ya, teman-teman. Buprenorfin. Nah, buprenorfin itu kok bisa kafir tiba-tiba buprenorfin? Kan dia skala nyerinya 8 ya. Kalau 8 tuh tadi kita belajarnya opioid ya. Opioid di sini ada fentanyl, ada morfin. Nah, kenapa buprenorfin gitu? Nah, ini kita lihat ya. Kalau kodein sama tramadol jelas bukan ya, karena dia untuk nyeri sedang. Sedangkan pasiennya sudah nyeri berat. Jadi antara A, C, atau D. Nah, kita lihat. Ternyata kalau nyeri hebat ya, nyeri besar, itu opioidnya selain morfin dan fentanyl itu ada beberapa juga ya teman-teman. Kayak oksikodon, buprenorfin, tapentadol, hidromorfon, oksimorfon gitu ya. Teman-temannya morfin, metadon, itu bisa untuk nyeri berat ya. Tadi analisis teman-teman sudah mantap nih ya, opioid perlunya. Terus yang kedua ya, second step-nya itu lihat di soal dia itu ada CKD, dan yang ketiga itu dia ada kondisi hemodialisa ya, jadi ada dua, CKD dan HD tadi. Nah, jadi kan tadi pilihnya 3 ya, morfin, fentanyl, atau buprenorfin. Nah, ternyata morfin dan kodein itu tidak direkomendasikan untuk pasien CKD karena metabolitnya itu bisa nyebabin gejala bukan neuro ya, tapi nefro ya teman-teman. Kan dia di ginjal.
jadi nefrotoksik gitu. Gejala pada gangguan ginjalnya, nefrotoksik. Jadi morfin nggak bisa nih lepas ya. Morfin tadi apa? A ya, A berarti bukan jawabannya. Tinggal C atau D, buprenorfin atau fentanyl. Oke, ternyata buprenorfin dan fentanyl itu aman untuk pasien CKD. Ya, second step-nya terkait CKD udah terjawab nih. Boleh buprenorfin, boleh juga fentanyl. Nah, masalah ketiganya si HD ya, third-nya yang harus kita perhatikan. Jadi ternyata fentanyl itu tidak cocok untuk pasien yang sedang melakukan HD gitu ya. Jadi fentanyl juga dia tereliminasi. Jadi yang dodol itu tereliminasi teman-teman karena pasiennya punya hemodialisa. Maka jawabannya adalah yang C ya, buprenorfin gitu. Ya, bisa di note teman-teman. Buprenorfin aman buat CKD dan HD gitu ya. Oke. Silakan lanjut Mas. Tuan Hendy berusia 40 tahun dimasukkan ke IGD karena mengalami kejang tonik 10-15 detik dan dilanjutkan kejang klonik 2-3 menit. Dokter meresepkan karbamazepin sebagai tata laksananya. Bagaimanakah mekanisme kerja dari karbamazepin? B, Kak. Oke. Ya, mantap ya teman-teman. Ini udah kita bahas nih. Yang kedua ya. FKN tadi singkatannya. Phenytoin karbamazepin kerjanya di kanal natrium ya. FKN. Nah ini ya, kafir ulang-ulang. Jadi muncul kan tadi di soalnya. Karena memang suka muncul teman-teman. Phenytoin, karbamazepin itu suka muncul. Dia di natrium ya. FKN. Ingat-ingat. Oke, mantap. Lanjut. Seorang pasien wanita berusia 55 tahun sudah beberapa minggu terakhir tidak meminum tablet alprazolam dikarenakan stok obat di rumahnya habis dan rumahnya berada jauh dari apotek yang terletak di kota. Beberapa hari terakhir ini ia menyadari bahwa timbul perasaan kecemasan berlebih, sakit kepala, mual. Peristiwa apa yang dialami oleh pasien? D, Kak. Oke. Mas Lutfi jawab withdrawal syndrome. Oke, yang lain apa nih? Jebakannya. Oke, sama ya Mbak Mega dan Mbak Fatima. Betul sekali ya, jawabannya withdrawal syndrome. Ya, gejala tersebut adalah gejala dari withdrawal syndrome. Kalau Cushing syndrome itu nama lain dari moon face ya, teman-teman. Jadi mukanya bengkak. Jadi bukan. Ya, apa namanya ini? Masih lupa lagi mau ngomong apa. Jadi ya betul ya, alprazolam itu adalah anti terapi yang bisa nyebabin withdrawal syndrome gitu. Oke, lanjut. Antidepresan ya maksud kafir tadi. Lupa mau ngomong apa. Oke, selanjutnya Mas, silakan. Seorang pasien Januar berusia 45 tahun diberikan obat golongan selektif serotonin reuptake inhibitor. Obat yang termasuk ke dalam golongan tersebut adalah A, Kak. Oke. Betul ya, gampang ya kalau ini. SSRI ya, sertralin. Dan dia paling aman buat bumil karena tadi kategorinya adalah B ya, teman-teman. Tadi kalau SSRI yang tidak boleh buat pasien ibu hamil, apa teman-teman? Contohnya? Clonazepam. Apa? Clonazepam. Clonazepam. Paroxetin ya. Paroxetin, teman-teman. Paroxetin karena dia kategorinya tadi apa? D ya. D atau X tadi kita bahas ya, teman-teman. D sepertinya. Kayak tidak boleh ya buat ibu hamil. Betul. Nah, ini ya daftarnya sama yang ada di modul teman-teman ya. Kalau tadi duloxetin dia masuknya ke SNRI ya, bukan SSRI. Oke, selanjutnya. Bapak Ian berusia 60 tahun didiagnosa mengalami anxieties. Dokter meresepkan suatu obat untuk mengatasi hal tersebut. Beberapa hari setelah meminum obat tersebut, Bapak Mijil mengalami hipotensi ortostatik. Obat yang menyebabkan hal tersebut adalah
Adalah, silakan. Apa teman-teman? Amitriptyline. Tin. C, Kak. C. Oke. Ya, amitriptilin. Yang lain setuju? Setuju? Iya, betul ya. Jawabannya adalah yang C ya. Amitriptilin, yaitu golongan TCA ya, tricyclic antidepresan. Nah, ini ya efek sampingnya hipotensi ortostatik. Itu ya, diingat-ingat teman-teman. Potensi ortostatik suka muncul ya. Selain TCA, apa teman-teman yang bisa nyebabin hipotensi ortostatik? Golongan alfa dan beta blocker ya. Di kardio kemarin kita belajar. Dia suka nyebabin hipotensi ortostatik. Oke, terima kasih Mas Lutfi sudah membantu Kafir. Mas Lutfi dari kampus mana? Maluku, Kak. Maluku? Wow, dari mana tuh? Kampus PSPA apa Mas nama kampusnya? Halo Mas Lutfi? Oke ya. Kamu salah dengar gak sih? Tadi Mas Lutfinya bilang Maluku ya teman-teman. Teman-teman dengernya apa? Maluku atau Maluku. Maluku ya? Ya, oke oke. Mantap-mantap ya. Ada yang di Jawa, tadi ada yang di Cilacap, ada yang di Maluku. Oke. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Kita lanjut. Silakan teman-teman. Ada yang mengajukan diri? 5 soal, 26 sampai 30. Saya Kak, Silakan Mbak Lulu. laki-laki 35 tahun didiagnosa epilepsi tonik-klonik. Kejangnya terkendali selama 4 bulan belakangan dengan karbamazepin 200 ml tiap 12 jam. Tetapi saat ini kembali kambuh. Apakah hal yang menyebabkan kondisi pasien? Mm-mm. Kambuh kejangnya teman-teman. Namanya apa? Disebut sebagai? DK. Betul ya. Dodol Kejang yang, ya. Ya. Apa Mas? Tebakanmu Mas? kejang yang berulang kah yang D apa ya? Iya, betul ya. Kejang yang berulang. Yang D, autoinduksi. Betul ya. Kalau adiksi bukan ya, adiksi ketagihan artinya. Kayak opioid ya, bisa nyebabin efek adiksi. Nah, kalau karbamazepin, kata kuncinya betul, kata Masnya tadi. Kejang berulang. Ya. Nah, ini ya, karbamazepin itu disebut sebagai obat yang punya efek autoinduction. Ya, atau kalau bahasa Indonesia, autoinduksi. Artinya, karbamazepin itu bisa nyebabin kejang gitu ya teman-teman. Dia ada resiko untuk kejang kembali gitu. Nah ini seizure bisa terjadi apabila drugs plasma level itu drop terlalu rendah gitu karena meningkatnya metabolisme gitu. Ya jadi harus diperhatikan ya kalau pasiennya pakai karbamazepin karena dia ada resiko mengalami autoinduksi gitu. Ada resiko kejang kembali. Oke, selanjutnya Mbak, silakan Mbak Lulu. Seorang pasien wanita berumur 45 tahun menderita skizofrenia dan dibawa ke rumah sakit karena menunjukkan gejala Parkinsonisme. Pasien telah mengkonsumsi haloperidol dan diturunkan menjadi 3 kali 2 mili. Dokter menduga gejala Parkinson disebabkan oleh efek samping obat. Obat apa yang direkomendasikan untuk gejala tersebut? Yang A. Oke, masnya yang A. Yang lain? Ya, betul. Jawabannya adalah yang A ya. Karena pasien di soal diketahui mengalami gejala Parkinson. Oke, nggak ada ya ternyata penjelasannya. Gejala Parkinson nomor 27. Jadi kita kasih trihexyphenidyl sebagai antikolinergik untuk mengobati gejala dari Parkinson ya teman-teman. Dari kaku ya,
terus kontrol ototnya lemah, dan juga tremor. Gitu. Mantap. Lanjut. Nyonya Ineke, 35 tahun, epilepsi dan diberikan pengobatan kombinasi levodopa karbidopa oleh dokter. Apa tujuan kombinasi tersebut? Yang D. Mhm. Yang E, Yang mempercepat D, Kak. penetrasi levodopa. Ada lagi? Yang D. Mencegah konversi levodopa sebelum mencapai ke otak. Yang dodol ya, konversi levodopa. Oke, ada lagi? D. Yang D ya. Oke, ada yang D, ada yang E ya. Mayoritas D dan E. Nomor 28 ya, betul. Jawabannya adalah yang dodol ya, teman-teman. Dodol mencegah konversi levodopa sebelum sampai ke otak. Jadi menambahkan karbidopa itu mencegah levodopa diubah menjadi dopamin dalam aliran darah. Sehingga hal ini menyebabkan lebih banyak obat untuk sampai ke otak. Ya, makanya kalau di pabrikan itu ada ya teman-teman, pabrik yang mengeluarkan kombinasi levodopa dengan karbidopa. Gitu. Jadi satu tablet isinya dua obat tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya Mbak Lulu. Seorang pasien mengalami depresi. Dokter memberikan obat golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SRI. Obat yang termasuk dalam golongan tersebut adalah A. Adalah A. betul ya, A. Fluoxetine. Betul ya semuanya. Nomor 219A ya, fluoxetine. Kalau venlafaxine sama duloxetine, golongan apa teman-teman? NR. SNRI. RI. Iya betul. SNRI itu kepanjangannya apa teman-teman? Serotonin neopinefrin reuptake inhibitor. Wes, mantap ya. Jago nih teman-teman. Lagi-lagi, kalau amitriptyline golongan apa? TCA. TCA, mantap ya. Terakhir, kalau Phenelzine ada di soal pertama tadi, dia golongan? Mau ya, betul. Mau ini gitu. Betul ya, mau ya. Atau MAOI, boleh-boleh. Mau gitu boleh, atau MAOI ya. Mantap, teman-teman udah pada hafal nih. Oke, nah ini ya daftarnya. Ada ya di buku teman-teman, di modul teman-teman. Oke, selanjutnya. Tuan Arya, 78 tahun, menderita Parkinson dan osteoartritis. Terapi yang diberikan adalah karbidopa, levodopa, trihexyphenidyl, dan seleksosid. Akhir-akhir ini pasien sering konstipasi, mulut kering, dan linglung. Obat apa yang menyebabkan keluhan tersebut? Apa teman-teman? Yang D. apa mas? D, Kak. Oh yang D, oke. Yang D ada lagi? Ya betul ya, jawabannya adalah yang dodol. Trihexyphenidyl itu obat yang punya efek samping seperti yang ada di soal ya teman-teman. Jadi dia bisa nyebabin mulut kering, konstipasi, ya susah buang air besar, dan linglung ya atau kebingungan. Betul sekali. Ya betul, 30 dodol. Mantap. Oke, terima kasih Mbak Lulu. Mbak Lulu asal kampusnya dari mana? Dari Al Irsyad Cilacap. Oke, dari Cilacap juga ya. Makasih. Sama-sama, Kak. Oke. Silakan teman-teman yang mau membacakan lagi. Oke. Ada yang nama device-nya iPhone ya. Boleh. Saya, Kak. Silakan. Siapa nih? Mbak ya, Mbak Kadek. Dewi, Mbak Iya, Dewi, Kak. silakan Mbak Dewi. 31, seorang pasien wanita 37 tahun sedang hamil dan memiliki riwayat epilepsi datang ke dokter untuk memeriksakan kondisinya. Kemudian dokter spesialis saraf mengubah obat epilepsi pasien dari asam valproat menjadi lamotrigin. Apa alasan dokter melakukan hal tersebut? Yang C.
Oke, yang ada yang jawab yang C, malformasi janin. Ada lagi teman-teman? Ya, betul ya, nomor 31 itu jawabannya adalah yang C. Asam valproat bisa nyebabin malformasi janin. Nah, kenapa asam valproat perlu dihindari buat ibu hamil, teman-teman? Karena bisa nyebabin namanya spina bifida. Betul, bifida ya. Ini suka nih ditanyain di UK. Jadi ingat-ingat ya, teman-teman. Spina bifida itu apa? Kalau teman-teman searching di Google ya, itu nanti ketika bayinya lahir, di punggung belakang ya, di area pinggang itu dia ada benjolan gitu. Nah, itu karena ibunya menggunakan asam valproat selama hamil gitu ya. Oke, selanjutnya. 32, Nyonya Jennifer, 32 tahun dengan riwayat epilepsi yang terkontrol, menggunakan asam valproat, datang ke dokter untuk berkonsultasi mengenai terapi yang aman untuk rencana kehamilannya. Obat yang direkomendasikan oleh dokter adalah B. Lamotrigine. Woi, mantap ya. Ini kebalikan dari soal tadi ya, teman-teman. Tuh, jadi kita rekomendasinya lamotrigine. Karena dia yang aman ya buat ibu hamil. Betul. Lanjut. 33, seorang pasien mengalami gelisah dan cemas di lingkungan tempat tinggalnya semenjak tetangganya gantung diri di pohon di samping rumahnya. Hal tersebut telah ia alami selama 9 bulan. Kemudian, beliau memeriksakan diri ke dokter jiwa dan diagnosis DAD sebagai apa? Ya, saran pilihan Saran obat apa yang dapat obat yang diberikan, dapat teman-teman? Silakan. Oke, ya betul. Nomor 33 kita rekomendasikannya sebagai first line. First line-nya adalah SSRI. Maka di antara A sampai E yang termasuk SSRI adalah yang A ya, teman-teman. Paroxetin. Oke. Kafir minta tolong ya, teman-teman. Kan kita lagi bahas soal secara serius. Boleh jangan tertawa ya, teman-teman. Karena kan kita serius nih, bukan membicarakan hal yang lucu gitu. Bahkan kalau misalnya ini hal nyata pun pasiennya sedih ya teman-teman karena dia mengalami cemas gitu karena tetangganya meninggal gitu. Jadi kalau misalnya eh, mengajukan diri untuk membaca, kami minta tolong untuk serius ya karena tadi ada beberapa 2 sampai 3 orang yang tertawa gitu membaca soalnya. Kafir nggak tahu ya lucunya di mana gitu. Karena kan kita lagi belajar gitu ya. Oke, silakan Mbak selanjutnya. Ya Kak, mohon maaf Kak sebelumnya Kak. 34, pasien mengalami gangguan kecemasan diresepkan duloxetin oleh dokter. Tapi persediaan apotik kosong sehingga diganti dengan obat lain yang satu golongan dengan obat tersebut setelah dilakukan konfirmasi ke dokter. Apakah obat yang dapat direkomendasikan sebagai penggantinya? C. Oke. Duloxetin ya. Duloxetin mau diganti dengan yang satu golongan. Ya, betul. Jawabannya 34 adalah C ya, teman-teman. Venlafaxine. Selain itu ada desvenlafaxine ya, namanya mirip-mirip. Desvenlafaxine. Itu juga sama ya, sama-sama golongan SNRI. Betul sekali. Oke, kalau yang fluoxetine dan fluvoxamine golongan apa, teman-teman? SSRI. Betul, SSRI ya. Amitriptilin, imipramin golongan apa, teman-teman? TCA. Iya, betul ya. TCA. Mantap. Selanjutnya, 35, seorang wanita berumur 25 tahun didiagnosa mengidap skizofrenia. Gejala yang dialaminya yaitu halusinasi, delusi, dan suka meracau. Dokter hendak memberikan terapi pengobatan dengan golongan atipikal. Obat apa yang disarankan? D. Quetiapin. atipikal ya.
Betul, nomor 35 yang dodol ya, kue tiapin. Karena tadi ya, atipikal itu berarti dia SGA. Cara ngingetnya, salah satu tipsnya kue risol ya, kue risol. Kue dari kue tiapin, risperidon, olanzapin ya. Kalau haloperidol dia masuknya ke FGA ya, first generation of antipsychotic. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Mbak Dewi, kampusnya dari mana? UTA 45, Kak. Oke, dari UTA ya, dari Jakarta. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya silakan teman-teman. Mau Kak. Iya, silakan Mas. Mas Adit. 36 sampai 40 ya. Silakan Mas Adit. Seorang pasien didiagnosa mengalami kejang absens oleh dokter dan diresepkan clonazepam. Apakah efek samping yang dapat timbul dari penggunaan obat tersebut? Apa teman-teman? D. Ngantuk, Oke. Kak. Oke ya, betul. Clonazepam nomor 36 efek sampingnya D ya, teman-teman. Mengantuk. Oke. Coba teman-teman ingat nggak kalau feses hitam efek samping dari obat apa? Pero. Betul. Fe ya, atau zat besi. Lagi ini berhubungan dengan feses, dia ada 3 saudara. Ya, ada namanya feses putih sama feses berlemak. Nah, ini masing-masing apa, Kalau teman-teman? fesis putih Penyebabnya. antasia. Kalau yang berlemak risopus. Jelas ya. Antasida betul. Kalau yang berlemak tadi apa, teman-teman? Pulvin. Orlistat ya. Jadi obat diet untuk pasien obesitas itu dikasihnya Orlistat. Nah, karena dia tujuannya meluruhkan lemak-lemak yang ada di tubuh pasien, ya makanya lemaknya salah satunya dibuang melalui feses. Itu ya efek sampingnya Orlistat. Ini bisa diingat ya. Mantap nih teman-teman yang sudah ingat, sudah mantap. Hitam, putih, sama berlemak. Itu suka tuh ditanyain ya, di TOTO maupun di UKAI. Oke, selanjutnya. Nyonya Aisyah datang ke apotek untuk menebus resep dokter berisi Mematin yang merupakan obat untuk demensia yang diderita oleh ayahnya. Mekanisme kerja obat tersebut adalah B. Memantin, apa tadi maksudnya? Mengaruhi transmisi glutamat. Iya, betul ya. Bebek ya jawabannya. Glutamat. Nah, ini ya, teman-teman. Memantin itu secara MIMS ya, sumber yang bisa kita percaya. Dia nama golongannya NMDA, biasanya disebut sebagai N-metil D-aspartat, ya, NMDA. Tapi mekanisme spesifiknya itu gimana, Kafir? Ya, dia ada bilang nih, teman-teman. Di mana nih, dia akan beraksi dengan memblok aksi dari glutamat. Ya, jadi tadi jawabannya adalah ion glutamat ya, yang bebek ya, teman-teman. Glutamat. Di sini disebut sebagai memblok glutamat. Oke, mantap. Lanjut Mas, silakan. Tuan Dani berumur 36 tahun dengan riwayat epilepsi mengalami penurunan fungsi hati. Dokter meminta rekomendasi apoteker untuk mengganti terapi dengan obat epilepsi yang tidak di metabolisme di hati. Obat yang dapat disarankan oleh apoteker tersebut adalah Gabapentin. Oke, betul. Ya, mantap. Ya, karena disarankan ya, teman-teman. Jadi gabapentin. Tadi selain gabapentin siapa lagi, teman-teman, yang aman? Pregabalin, topiramat, sama Satu fluoxetine. lagi. Fluoxetine. Oke. Betul, fluoxetine ya. Ingat aja, fluox pakai topi tapi sakit ya. Topi ramat, fluoxetine sakit. Kalau sakit itu kita kasihnya pregabalin dan gabapentin. Betul sekali. Oke, selanjutnya. Nyonya Faiza berumur 33 tahun memiliki riwayat epilepsi datang ke dokter berkonsultasi dengan dokter mengenal keamanan terapi yang dikonsumsinya dalam masa menyusui. Obat yang aman untuk kondisi pasien tersebut adalah
Gabapentin. Oke, ada yang gabapentin. Ada lagi? Lamotrigin. Oke. Apa, Mas? Lamotrigin. Apa nggak kedengeran, Kafir? Lamotrigin A yang Oh, lamotrigin. Oke. Masih jawab lamotrigin. Oke, ada lagi. Phenytoin. Phenytoin. Ya, betul sekali. 100. Jawabannya phenytoin. Ya. Jadi, kalau dia ibu menyusui ya, dan dilihat itu dia apakah obatnya itu diekspresikan melalui air susu atau tidak ya, air susu ibu ya, ASI maksudnya. Jadi ada yang dia itu penetrasi ya atau diekspresikan melalui air susunya rendah. Contohnya ini daftarnya ya. Phenytoin, asam valproat maupun karbamazepin ya. Nah, tadi kalau ada yang jawab lamotrigin, ya dia buat ibu hamil betul, aman buat ibu hamil. Tapi kalau buat menyusui dia maksudnya moderately safe ya. Jadi tengah-tengah gitu. Ya, lamotrigin dan kawan-kawan. Lamotrigin, vigabatrin, oxcarbazepin dan kawan-kawan gitu. Ya, dia tengah-tengah. Dan kalau misalnya yang terbukti berbahaya ya, karena obatnya akan ditransmisikan atau disalurkan ke bayi melalui ASI, itu ada fenobarbital, primidon, benzodiazepin, dan kawan-kawan. Jadi bisa ingat yang amannya nih, yang aman, yaitu phenytoin, asam valproat, dan karbamazepin. Tadi asam valproat nggak bolehnya buat ibu hamil, ibu mil, karena bisa nyebabin spina bifida. Ternyata kalau pas buat sudah menyusui itu boleh ya, ini safe untuk ibu yang menyusui. Oke, selanjutnya. Tuan bayi berumur 54 tahun datang ke dokter dan didiagnosis mengalami demensia. Dokter meresepkan suatu obat golongan inhibitor kolinesterase untuk mengatasi kondisi pasien tersebut. Contoh obat yang termasuk ke dalam golongan tersebut adalah Oke, ada yang jawab rivastigmin. Ada lagi? Betul ya, jawabannya adalah rivastigmin ya. Rivastigmin termasuk golongan kolinesterase. Tadi amitriptilin golongan TCA. betul. Terus sertralin golongan apa tadi teman-teman? SSRI. Wih, jago. Duloxetin Itu SNRI. iya betul Mbak, SNRI ya. Terakhir, nah kalau alprazolam jarang ya muncul. Dia golongan apa? Benzodiazepin. Betul, benzodiazepin ya atau BZD. Betul sekali. Mantap nih teman-teman. Ini ya penjelasan lebih detailnya kerja dari rivastigmin. Nah, ini disebutkan bahwa MOA dari rivastigmin ya. Rivastigmin itu kan obat untuk penyakit apa teman-teman? Alzheimer atau Parkinson? Alzheimer ya. Alzheimer itu penyakitnya terjadi karena neurotransmitter yang namanya ACH atau asetilkolin itu terlalu rendah, ya, kadarnya terlalu rendah. Makanya kita kasih obat rivastigmin, dia akan meningkatkan kadar asetilkolin. Ya, mekanisme spesifiknya gimana buat meningkatkan asetilkolin? Ya, dengan cara kolinesterase, gitu ya. Makanya tadi disebut sebagai golongan kolinesterase, gitu. Inhibitor ya, karena di sini ada inhibiting hydrolysis of acetylcholine by cholinesterases, gitu. Oke, terima kasih Mas Adit. Mas Adit dari kampus mana PSPA-nya? Uniga, Kak. Uniga. Oh, Garut ya, Mas Adit ya? Iya, Kak. Oke, mantap, mantap. Makasih, Mas Adit. Sama-sama, Kak. Oke, selanjutnya. Mbak Veronica Evalina. Halo, Mbak Veronica. Apakah ada? Boleh bantu kafir 41 sampai 45? Oke, mungkin Mbak Veronica juga
gantian ya, sedang ke toilet. Silakan teman-teman, ada yang mengajukan diri? 2 orang lagi, 41 sampai 45 dan 46 sampai 50. Kak, Oke, ayo Mas, gas. obat apa yang termasuk ke dalam golongan antipsikotik generasi kedua adalah Adalah Clozapine. oke, yang B atau yang dodol, teman-teman pada jawabnya tadi. Yang B. Iya, betul ya. 41 jawabannya adalah bebek ya. Clozapine. Betul. Tadi efek sampingnya apa, teman-teman? SGA. Metabolic syndrome. Betul, metabolisme sindrom. Oke, lanjut. Nyonya Yusnia, 47 tahun, didiagnosa menderita skizofrenia. Obat yang rutin ia gunakan adalah chlorpromazine. Efek samping apakah yang perlu diwaspadai? Piramida. Mantap. Ya, langsung pada jawab. Ekstra piramidal, ada lagi ekstra piramidal atau metabolic syndrome, teman-teman? Ekstra piramidal. Oke, betul ya. Karena dia adalah golongan FGA ya. First Generation of Antipsychotic. Coba Kak Fir tanya, kalau misalnya dia skizofrenia, tapi di soal bilang ada keinginan bunuh diri, berarti teman-teman tembaknya apa? Allah. Allah. Clozapine, Kak. Betul, clozapine. Atau kalau ibu hamil karena skizofrenia, dikasihnya apa teman-teman? Clozapine juga ya, betul. Karena dia clozapine, kategori kehamilannya adalah bebek ya. Artinya boleh gitu. Oke, selanjutnya. Seorang pasien menderita epilepsi diresepkan obat diazepam untuk mengatasi atau mencegah kejang. Bagaimana mekanisme kerja obat tersebut? Diazepam. Apa teman-teman? Memfasilitasi kerja GABA. 100 ya, langsung. Diazepam memfasilitasi kerja GABA ya, betul. 43 yang C. Oke, lanjut ya. Langsung dia soalnya. Oke. Tuan Wisnu mengalami migrain dan diresepkan obat kombinasi ergotamin dan kafein oleh dokter. Apa tujuan kombinasi kedua obat tersebut? Apa teman-teman? Kenapa dia dikombinasi? Meningkatkan aktivitas ergotamin. Betul ya, Mbak. Meningkatkan aktivitas ergotamin, betul. Jadi nomor 44 jawabannya B. Jadi kafein itu, si kafeinnya ya, yang bakal meningkatkan penyerapan ergotamin yang ada di gastrointestinal. Jadi betul. Ya, ergotamin dengan kafein, kafeinnya ningkatin si ergotamin. Betul. Selanjutnya. Seorang pria berusia 23 tahun mengalami epilepsi. Pasien diberi obat lakosamid. Bagaimana mekanisme kerja obat tersebut? Silakan teman-teman, lakosamid. A. Mantap ya, betul, Mas ya. Lakosamid dia kerjanya dengan menghambat kanal natrium ya 45. Betul, atau sodium channel blocker kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini ya dari MIMS lakosamid. Lakosamid itu kerjanya selectively akan meningkatkan ya enhance the slow inactivation of voltage gate NA ya.
Na channel, betul. Jadi natrium. Natrium. Betul sekali, 100. Oke, terima kasih kepada Mas Ronaldi. Mas Ronaldi dari mana, Mas? Dari Lampung. Oh iya, kampusnya di mana, Mas? Kampusnya di STN Jakarta. Oh yes, TN. Oke, oke. Di mana, Mas, Lampungnya? Lampung Besawaran. Oke, oke. Dari Pesawaran ya. Mantap, Iya. mantap. Ya, oke. Makasih, Mas Ronaldi. Yo Mbak, sama-sama. Ya, orang Lampung ya. Sama-sama orang Lampung kita. Selanjutnya, terakhir teman-teman. Satu orang terakhir, 46 sampai 50. Di Sumatera udah ada, ya Maluku ada, Jawa ada. Ada yang dari Kalimantan atau dari Makassar sore hari ini? Atau dari Bali? Ada. Boleh mengajukan diri, membaca soal. Kita mau dengar suaranya. Ya, boleh. Ini siapa? Mbak Anipa Padang. Boleh, Mbak Anipa. Seorang pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan pusing dan terasa berputar jika bangun dari duduk. Dokter mendiagnosis vertigo. Obat apa yang diberikan untuk mengobati pasien tersebut? D, Kak. Antihistin. D, Kak. Iya, betul sekali ya. Kata kuncinya udah jelas, vertigo. Maka first line-nya kita kasih beta histin ya, teman-teman. Oke, mantap. Selanjutnya, Tuan Arif, 70 tahun, datang ke rumah sakit dan mengeluh ingatannya menurun dengan cepat. Dokter mendiagnosis pasien tersebut menderita Alzheimer dan meresepkan obat Donepezil. Bagaimana kerja obat tersebut? Yang E, pengobat kognitif. oke, ada yang jawab cholinesterase. Ada lagi, donepezil kerjanya gimana, teman-teman? Oke, ya betul ya. Tebakan Masnya tadi. Yang E ya, dia akan menghambat kerja dari enzim cholinesterase ya. Donepezil itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir ya. Jadi bagus untuk pasien yang mengalami Alzheimer. Oke, selanjutnya. Orang pasien mendapatkan terapi haloperidol 3 kali 5 mg untuk mengatasi skizofrenia yang ia derita. Setelah menjalani program pengobatan, pasien mengalami gejala rigid, kekakuan dalam bergerak, dan tremor. Bahkan terkadang pada lengan pasien terjadi pergerakan yang tidak dapat dikendalikan. Berdasarkan gejala tersebut, apa sebenarnya efek samping yang sedang terjadi? Oke. Apa Kak. teman-teman? Betul ya, betul sekali. A ya, extra pyramidal syndrome. Karena ada kata kunci pergerakan yang tidak dapat dikendalikan ya. Jadi extra pyramidal syndrome itu bahasa mudanya tubuhnya gerak-gerak sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat kata kunci itu adalah efek samping extra pyramidal syndrome. Tadi ya, golongan FGA yang bisa nyebabin extra pyramidal syndrome. Gitu. Haloperidol dan kawan-kawan ya. Kalau rhabdomyolysis efek samping dari obat apa, teman-teman? Simvastatin. Betul ya, obat statin. Ya, rhabdomyolysis gangguan pada otot. Betul. Selanjutnya, Seorang wanita berusia 28 tahun, pengidap skizofrenia, saat ini mengalami kehamilan dengan usia kehamilan trimester pertama. Untuk menghindari efek pada janin, dokter berdiskusi dengan apoteker terkait pengobatannya. Obat apakah yang sesuai dengan pasien? Clozapine. Clozapine. wih, betul sekali ya. Clozapine ya. Ada kata kunci spesifiknya nih. Skizofrenia hamil. Udah langsung tembak clozapine. Atau kalau di soal dia bilang teman-teman, skizofrenia
tapi ada gejala ingin bunuh diri. Nah, itu juga sama. Langsung tembak clozapine ya. Kalau ini buat ibu hamil karena dia kategori B kehamilan. Jadi aman. Oke, selanjutnya. Bapak T mengeluh sering mengalami paranoid, sering mendengar bisikan tertentu, dan sering meluapkan emosional dengan berlebihan. Bapak T didiagnosis menderita skizofrenia. Dokter memberikan terapi obat antipsikotik dengan mekanisme menghambat reseptor serotonin 5-HT. Apa obat yang dimaksud? Apa teman-teman? 5-HT. Risperidone. Oh, oke. Betul sekali Mas ya, 100. Risperidone ya. Nah, ini ya. Dari MIPS nih, risperidone. Tutupan sih. Risperidone, yaitu secara MOA-nya, ya dia kerjanya di mana? Tadi ya. Dia punya afinitas yang kuat sekali ya, high affinity untuk serotoninergic ya. Jadi dia meningkatkan 5-HT2 ya tadi yang di soal ya 5-HT2. Selain itu juga ke D2 sama adrenergic ya alfa 1 dan alfa 2 bahkan sampai histaminergic H1 gitu ya. Tapi ditanya di soal adalah 5-HT2. Jadi jawabannya adalah risperidone. Oke, betul. Terima kasih, Mbak. Mbak dari kampus mana? Dari Univeral dari Makassar. Oh, Anipa Padang. Aku kira Mbak Anipa dari Padang ya. Ternyata Mbak Anipa dari Makassar. Oke, mantap, mantap. Berarti Padang itu namamu ya, Mbak ya? Marga. Oh, nama marga. Oh, marga di Makassar. Namanya Padang gitu. Di Toraja. Oh, oke, oke. Baru tahu. Keren, keren. Oh, jadi Padang itu nama marga ya. Oke, terima kasih Mbak Anipa. Ya, Kak. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan, dikonfirmasi? Oke, kalau sudah, Kak Fira akan tutup ya dengan quotes of the day. Ya, ini salah satu quotes dari teman Kak Fir. Dia bilang, kalau lu susah ngerasanya, maka bersungguh-sungguhlah belajar gitu ya, supaya ketemu ujian yang dirasa susah itu cuma sekali seumur hidup gitu ya. Jadi semangat teman-teman kalau ngerasa ya ampun UKAI banyak banget materinya gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Sekalian tahu kalau susah, sekalian belajar yang mati-matian supaya one shot pada lulus semua gitu ya. Give your best, let God do the rest. Semoga pada akhir tahun teman-teman sudah bisa foto keluarga ya bareng jas barunya, jas apoteker. Kafir tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Oke, kembali kasih teman-teman. Ya, jangan lupa absen ya, teman-teman. Oke, udah dikirim ulang ya sama Mbak Sahda ya. Oke.